adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membentuk, menguduskan dan mengutus kami untuk mewujudkan pewartaan kasih-Mu. Semoga hidup kami menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami seumur hidup. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdasarkan Injil hari ini, harapan kita tentu saja ingin menjadi bagian dari tanah yang baik dan kemudian menghasilkan buah yang banyak dan berkali-kali lipat. Kiranya tidak ada orang yang mau menjadi tanah yang pertama dan yang kedua. Impian dan harapan semua orang adalah berbuah yang berlipat-lipat, namun kenyataannya seringkali kita masih berhenti pada tanah yang pertama dan tanah yang kedua. Belum sampai pada tanah yang baik dan menghasilkan buah yang baik juga. Untuk menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah yang banyak kiranya, kita harus membutuhkan sebuah perjalanan yang panjang dan proses untuk mengikuti sabda dari Tuhan. Dengan demikian, sangatlah diperlukan adanya suatu proses dan tahap demi tahap untuk menghasilkan buah yang banyak dan bisa menjadi tanah yang subur. Contohnya seperti sebuah kesetiaan dalam menjalankan proses tersebut dan mengikuti proses tersebut yang banyak menentukan diri kita, apakah kita bisa menjadi tanah yang baik dan bisa menghasilkan buah yang baik juga untuk kedepannya. Karena sebuah tanah bisa menjadi tanah yang subur dan siap menghasilkan banyak buah jika kita memerlukan sebuah proses atau kesetiaan dalam menjalankan proses dan sabda dari Tuhan. Gambaran itu kiranya bisa kita pakai dalam hidup kita. Pada dasarnya, kita sudah dipilih menjadi lahan yang subur, namun seringkali karena kita lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan, maka kita masih masuk ke dalam tanah yang pertama ataupun tanah yang kedua. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, mulai dari sekarang, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu dan berani untuk menjalankan proses yang diberikan oleh Tuhan
dan dengan setia kita selalu mendengarkan sabda-sabda yang diberikannya. Karena jika kita selalu mendengarkan sabda yang diberikan oleh Tuhan, pasti untuk kedepannya kita akan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat dan baik, sehingga kita juga pasti akan bisa menjadi tanah yang subur. Tuhan memberkati, selamat pagi.